Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Kusnaindar selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Teknik Kimia 18. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah memberikan kami kesempatan. Baik, izin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuda Dwi Adianto dengan NIM 18030006. Yang kedua ada Rizma Maulidiana Amelia dengan NIM 18030009. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 18030016. Baik, kelompok kami akan mewawancarai dua orang narasumber yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur dan Cilegon, Banten, dengan tema memahami sikap dan perilaku wirausaha di masa pandemi COVID-19. Halo Mandi. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Adianto, mahasiswa Teknik Kimia Kabigas Balongan. Saya di sini izin mewawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan tentang memahami sikap dan perilaku wirausaha di masa pandemi COVID-19 ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Mas Yuda? Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang seputar kewirausahaan, bagaimana itu wirausaha. Boleh cerita sedikit nggak Om, tentang apa yang pernah dilakukan dalam wirausaha tersebut? Iya, saya wirausaha itu beberapa Mas Yuda, tapi banyak juga yang gagal gitu ya. Terus ini mencoba usaha lagi. Yang kemarin itu ikan patin. Kebetulan ini ikan patin ya katanya yang mau ditanya ya. Kebetulan ikan patin yang ini. Iya. Ayam juga ada Mas Yuda, tapi semua masih belajar gitu. Nah, kira-kira untuk ikan patinnya itu apa sih yang dibutuhkan Mas Yuda untuk melengkapi tugasnya? Soalnya kayak suka-suka yang dialami selama pemeliharaan ikan tersebut. Ikan patin. Ya. Iya. Kebetulan kemarin baru panen Mas Yuda. Sudah selesai dan sekarang tebar lagi. Kira-kira masih usia 2-3 bulan mungkin ya. Nah, yang dukanya kemarin itu gara-gara apa ya? Banyak faktor seperti harga pasar yang sekarang turun gitu ya. Terus harga pakan yang mahal. Ada permainan juga di luar seperti tengkulak kayak gitu itu. Ya itu dukanya. Kalau sukanya ya pas panen. Panen. Iya. Motivasi untuk berwirausaha sendiri itu seperti apa ya? Misalnya dalam awal mula mencoba perikanan ikan patin. Nah, awalnya kalau motivasi itu kalau untuk saya kan kecil-kecilan ya Mas Yuda, masih cukup kecil. Jadi ya hanya pendapatan. Ya soalnya apalagi musim seperti ini ya, cari ya pendapatan untuk keluarga. Ya motivasi saya ya hanya bisa menafkahi keluarga. Itu aja. Di efek seperti ini ya, semuanya menurun, susah. Selanjutnya, Nah, kan ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. iya. Ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama yaitu ada kreatif inovatif, yang kedua ada pantang menyerah, yang ketiga ada tekun, dan Keempat ada berkomitmen tinggi, yang kelima ada beresiko tinggi. Menurut Om Andi sendiri, dari kelima tersebut penting nggak sih untuk dimiliki seorang wirausahawan? Bukan penting lagi Mas Yuda, itu wajib Mas Yuda. wajib dimiliki untuk semua wirausaha. Kalau kreatif dan inovatif, kita ya harus kreatif supaya tidak tergilas. Inovatif juga Mas Yuda. Contoh dari kreatif sendiri seperti apa? Oh ya, seandainya ada pakan ikan patin ya. Pakan ikan patin itu kan kalau kita pakai pakan pabrikan terus, itu nggak nyampe, nggak bisa nutup panen Mas Yuda. Kita rugi. Jadi kreatifnya ya kita harus buat pakan sendiri untuk menekan apa ya, operasional gitu. Nah terus lagi yang itu tadi saya tertarik lagi itu Yang kedua itu ada pantang menyerah. ya. Jadi kalau kita pas jatuh, kalau kita nyerah saat itu juga lah, ya kita nggak dapat pendapatan lagi. Nah di situ kita yang punya komitmen tinggi, kayak di situ ada deh. iya, Ya. di salah satu. Dari awal kita memulai usaha, yaitu harus berkomitmen Mas Yuda. Juga siap dengan resiko gitu. Kayaknya juga disebutkan Mas Yuda itu tadi ya. Andi nomor 5 yaitu Iya. menanggung resiko. Nah betul, itu wajib itu Mas Yuda. Untuk menangani Ambil resiko itu seperti apa ya? Ya, maksudnya untuk menanggulangi resiko itu Iya. ya. Soalnya kan biasanya pertama untuk memulai wirausaha kan ada memiliki rasa takut atau seperti apanya, gimana untuk tipsnya untuk mengurangi itu? Itu saya rasa. kan Mas Yuda,
saat memulai usaha yang saya belum kenal, takut itu pasti ada. Tapi untuk menanggulangi ketakutan itu, resiko orang wirausaha itu kan resiko paling parah itu kan rugi ya. Nah, sebelumnya kita kenali dulu, kita harus paham dulu resiko-resikonya. Nah, kalau kita sudah tahu resiko-resikonya itu yang akan kita tanggung itu, baru kita pikirkan cara mengantisipasi supaya resiko itu tidak terjadi. Begitu Mas Yuda. Jadi kalau takut pasti takut, tapi kalau kita nuruti takut ya nggak jadi jalan, nggak jadi usahanya, kan gitu ya Mas Yuda. Sekarang kan masanya pandemi. Untuk wirausaha pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, apakah masih berjalan seperti sebelumnya atau seperti apa? Tantangan terberatnya apa sih Om selama pandemi ini? Ya, kayaknya dirasakan semua orang. Tapi kalau saya ini Mas Yuda, pas pandemi ini, satu yang dari harga pakan aja, pakan sudah melambung. Ini efek dari pandemi. Yang kedua, itu pasar mulai menurun. Nah, yang ketiga yang paling parah, itu daya beli masyarakat turun. Nah, ini salah satu dari resiko itu tadi. Nah, untuk saya mengantisipasi yang ini tadi, daya beli ini, kebetulan dibantu dengan teman, dengan istri. Itu tidak hanya berjualan secara konven di pasar apa-apa, enggak. Itu salah satu cara jemput bola. Tapi juga dengan cara online, ya kecil-kecilan. Nah, kemarin ini yang paling parah itu, ya tidak bisa disalahkan lah. Mereka juga cari nafkah. Itu permainan di tengkulak. Akhirnya harga paten ini diturunkan. Akhirnya keuntungan di petani itu berkurang. Nah, supaya keuntungan ini nggak berkurang terlalu banyak, ya saya, teman-teman, ya kami ya mengambil langkah sendiri untuk menjual sendiri. Ya salah satunya dengan cara konven ke pasar. Yang satunya yang bisa apa itu? Yang bisa teknologi itu dengan online kayak gitu. Anak-anak muda kan tahu sekarang ya. Apa itu namanya itu? Memasarkan di Facebook lah, apa di apa gitu. Itu caranya menanggulanginya Mas Yuda. Berarti dari 5 sifat itu emang sangat perlu banget untuk dimiliki seorang wirausahawan. Ya, harus itu. Apalagi berani mengambil resiko. Ya. Itu sangat penting sekali. Oh iya. Sebelumnya terima kasih kepada Om Andi. Gitu. Ada yang bisa saya bantu lagi Mas Yuda? Kira-kira cukup. Sudah. Terima kasih Om. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari Teknik Kimia Akam Migas Balongan. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh wirausaha yang dekat rumah saya, yang mana tugas ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester pelajaran kewirausahaan. Baik, bisa dimulai saja. Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ana Suciana. Ya, baik. Ya, sebelumnya boleh tahu Bu, kira-kira profesi Ibu sekarang ini ngapain ya Bu? Sebagai ibu rumah tangga. Nah, selain ibu rumah tangga, kira-kira Ibu punya kesibukan lain nggak? Kesibukan saya jualan beras. Kira-kira udah berapa lama ya Bu, kalau boleh tahu? Kurang lebih 7 tahun. Udah termasuk lama ya? Iya. Kira-kira sebelum kegiatan usaha jualan beras ini, ada nggak sih pengalaman kerja saya di jualan beras ini Bu? Pengalaman saya dulu sebelum kawin, saya jualan jualan sepatu, jualan spray, jualan sandal, ngambil dari Cibaduyut. Tapi setelah saya punya suami, saya berhenti. Dan setelah anak saya yang kedua udah gede, saya mulai jualan beras lagi. Berarti sebelum jualan beras ini Ibu sudah punya pengalaman ya di bidang usahanya. Baik. Kira-kira untuk tujuan Ibu melakukan usaha-usaha ini seperti apa ya? Buat apa Ibu kira-kira? Untuk mengisi kekosongan saya, karena anak saya satu udah gede-gede, suami juga kadang kerja pagi pulang sore. Jadi saya untuk mengisi kesibukan ini saya dengan cara jualan beras ini. Di luar kesibukan apa ini, berarti buat penghasilan itu buat diri sendiri ya Bu? Atau gimana? Buat membantu suami. Membantu suami. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kira-kira
untuk keuntungan dari jualan atau bisa dibilang usaha beras ini kira-kira berapa ya? Saya kan jualan beras itu ngambil dari dua orang. Pertama dari Lurah Cibeber. Kalau dari Lurah Cibeber itu keuntungannya lumayan, karena kalau dari Lurah Cibeber itu sebelum panen dia minta DP dulu uang. Jadi kadang nanti kalau udah panen saya itu dijualnya saya beli ke dia murah. Jadi biasanya gini, kalau di pasar 220 apa aja itu per karung itu 205.000. Saya di sini saya jual sekitar, kalau 205.000 itu saya jual 270.000. Biasanya sebulan itu laku beras ini saya jual beras itu kurang lebih 2 ton. Jadi keuntungannya kurang lebih itu kalau dari Lurah Cibeber itu keuntungannya 45.000 kali 80. Keuntungannya itu sekitar apa ya? 1.500 ya? 3.600, sekitar 3.600 per bulan itu kalau dari Lurah Cibeber. Tapi kalau dari Banten itu keuntungannya biasanya kalau sekarang aja kan beli beras itu per karung 230 per karung. Saya jual itu 275. Jadi keuntungannya itu sekitar berapa? 230 saya jual 275. 275 berarti keuntungannya 45 kali 80 ya. Kalau dari Serang itu saya jual beli 205, saya jual 270. Jadi keuntungannya lebih banyak dari Lurah Cibeber dibanding dari Banten. Tapi kalau di kampung jualannya nggak kontan ya, dengan cara sistem habis bayar nanti kirim lagi gitu, nggak kontan, tempo, dengan cara tempo. Oke, baik. Nah, yang di sini juga nih, sekarang kan lagi musim pandemi nih, banyak orang yang kekurangan gara-gara banyak yang di PHK atau dan yang sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak sih apa dari pandemi ini merugikan ibu? Ya, namanya orang jualan itu pasti ada aja. Contohnya gini, karena banyak kan perusahaan Krakatau Steel itu banyak yang di PHK. Jadi banyak ada sih beberapa orang yang ngambil beras dibawa kabur. Itu resiko saya, namanya orang jualan pasti ada aja yang kayak gitu. Tapi keuntungannya ya nggak semua sih, paling ada berapa orang. Dari kendala-kendala tersebut kira-kira apa sih solusi ibu yang harus dilakukan ibu? Solusinya kita harus melihat dulu orangnya. Kadang kan ngasih ngituin beras itu kadang ngeliat dulu orangnya, takutnya saya takut dibawa kabur lagi gitu loh. Makanya harus pandai-pandai lihat orang dulu. Kalau mau orang mengambil beras itu kita harus selidiki dulu. Berarti harus mengetahui terlebih dahulu ya. Nah, jadi kira-kira untuk harapan ke depannya ibu gimana untuk usaha ibu sekarang ini? Moga-moga usaha saya diberi kelancaran. Amin. Oke, baik. Ya, cukup segitu aja dari wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan kami simpulkan dari wawancara yang sudah kami lakukan, ada beberapa sifat seorang wirausahawan yang harus dimiliki dan dilakukan dalam masa pandemi. Yang pertama, kreatif. Mampu menciptakan ide-ide yang baru dan menarik dengan memanfaatkan kondisi lingkungan maupun tren yang sedang terjadi. Yang kedua, fleksibel. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghasilkan kinerja yang adaptif. Yang ketiga, gigih. Memiliki keteguhan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, visioner. Mampu menggambarkan tentang masa depan usaha yang dijalani. Baik, adapun perilaku seorang wirausahaan yang harus dimiliki dan dilakukan. Yang pertama, mampu memotivasi diri sendiri dan karyawannya. Tujuannya dengan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian dengan menciptakan proses kinerja yang efektif dan efisiensi. Yang ketiga, mampu dan mengambil resiko yang terjadi. Yang keempat, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada dan mengadaptasi transformasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.